yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Kalau Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Nah, kita siap ditugaskan, kita juga siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanyaan Perancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur? Bagaimana rakyat bertani di sana? Produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Produk apa? Bapak jangan menyuruh rakyat bertani, tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Loh, Kalau kita bicara sekarang Cabai kan mahal. Masa cabai mahal. Man, Cabai mahal. cabai mahal. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena Enggak, apa? maksudnya- Itu meningkatkan. Ya, maksudnya kalau cabai mahal, Jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Oke. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran. Saya sudah bilang, Pak. Jalan. Saya itu tiap minggu Program itu jalan. Terjadi perdebatan panas antara Wakil Ketua Umum Prabowo Mania dengan politisi PDIP Ferdinand Hutahian. Awalnya Wakil Ketua Umum Prabowo Mania memberikan pendapatnya jika potensi pertanian di Indonesia sangat menggiurkan. Menurutnya, jika koperasi pertanian di desa-desa dapat berkembang, akan membantu banyaknya pengangguran di Indonesia. Program 70.000 sampai 80.000 koperasi desa. Bayangkan, kalau 70.000 1 miliar per tahun itu bergerak, berarti ada 70 triliun. Itu bisa menyerap 100 tenaga kerja sampai 300 tenaga kerja. Artinya PHK yang dikatakan itu yang menjadi hantu, ya, itu bisa terkendali karena 20 juta sampai 30 juta lapangan pekerjaan baru. Bapak ini cuma melihat dari langit. Saya ini di lapangan, Pak. Saya ini petani di Cianjur, Pak. Saya bertemu dengan rakyat petani di sana. Tiap minggu saya ke sana. Apa keluhan mereka? Pak, kita susah. Kadang-kadang kita tanam tomat nggak ada yang beli, busuk. Dan mata saya menyaksikan sendiri. Di lahan yang saya kelola sendiri, rakyat di sana bertani secara gratis, hasil pertaniannya membusuk. Itu yang pernah saya usulkan ke pemerintah, supaya pemerintah ini menyediakan sesuatu di sana untuk menyerap membeli produk dari petani. Jadi kalau Bapak bandingkan dengan Jepang, dengan Prancis, pertaniannya di sana maju, Pak. Di sana orang disuruh nanam singkong, di situ ada pabrik tapioka. Di sini kita orang disuruh nanam, di sini penyerapannya saya tidak memberikan ada. informasi bahwasanya Ya, informasi Bapak itu terlalu indah dan terlalu manis. Namun, politisi PDIP Ferdinand Hutahian membantah wacana tersebut karena menurut Ferdinand, wacana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Prabowo Mania tersebut sangat diawang-awang atau di langit. Ia tidak melihat kesulitan masyarakat di bawah yang menurutnya sangat sulit untuk menjual hasil pertanian mereka. Apalagi dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Prancis, sangat jauh berbeda. Pemerintah di negara maju sudah menyiapkan kemana hasil pertanian masyarakat akan dibuang. Namun di Indonesia hal tersebut tidak terjadi. Akhirnya hasil pertanian masyarakat membusuk dan tidak bisa dijual. Akhirnya masyarakat pun merugi. Tapi Pak Andi sudah pernah mengecek belum di lapangan jalan atau tidak? Pasti jalan dong. Ini instruksi presiden, Bos. Pasti jalan. Pasti jalan. Sekarang begini, buktinya di mana mengatakan bahwa tidak jalan? Buktinya mana? Kalau tidak jalan. Makanya Bapak jalan-jalan ke desa juga. Ya, lihat BRI di kampung-kampung sana. Apakah mereka sudah menghapus utang itu atau belum? Jangan bicara. Saya ini, Pak. Kita bicara dengan Saya data. ini petani. Saya Kita bertani di bicara Cianjur dengan sana. data. Saya punya kebun di Cianjur. Saya tahu dan Dengan bertemu data. dengan rakyat tiap hari. begini, Bapak itu Pak cuma di Ferdinand Jakarta punya utang. di kursi Ferdinand untuk punya duduk. utang. Jadi Karena kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrinov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya, bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Ya, lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala.
Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Pengamat politik Rocky Gerung kerap membuat juru bicara Jokowi gelagapan saat tampil di televisi. Bukan hanya 1-2 orang, tapi sudah banyak yang malah dikuliah oleh Rocky Gerung. Akhirnya mereka tidak berani lagi untuk mendebat Rocky Gerung. Saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania Nggak pakai K. nggak Mania. pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nggak nggak? Terus saya mau terangkan. Cuma dalilnya dari mana Bang? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Nah, Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. DeepSeek. Siapa tahu itu benar? Pengamat politik Rocky Gerung mencuci habis-habisan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dalam acara Indonesia Liars Club. Awalnya Rocky Gerung menyentil perilaku Jokowi yang terus-terus mencampuri urusan Prabowo. Namun menurut Rocky Gerung, orang yang memiliki peran paling besar untuk memecah Jokowi dan juga Prabowo adalah orang yang tahu siapa Jokowi dan juga Prabowo. Mereka adalah orang-orang terdekat Prabowo dan juga Jokowi. Salah satu yang tertuding adalah Jokowi Mania. tapi saya ingin meluruskan ini. Apa yang Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania, Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di. Nggak cari dulu sekarang. Carikan aja Ini, Google. ini. Lu Adian bacain coba mania. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang Yes. ya Emang ini, itu. ini kata Google ya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lu lanjutin. Bukan hanya itu saja, Rocky Gerung juga memberikan uraian menohok terkait dengan arti mania. Arti mania menurut Google adalah orang yang sakit jiwa. Namun Rocky Gerung memberikan penambahan bahwa mania adalah orang-orang yang bangsat. Ini teman-teman dari apa? Jokowi mania atau Prabowo mania? Dua-duanya. Ya yang potensial memecah belah. By definition tadi. Karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen Adian ya. Bukan begitu dong Bung Rocky. Oke, coba apa? Ya kan? Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan? Kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya kan? Kita membela Jokowi ya. Karena kan sudah selesai dengan Prabowo. Jadi tidak lagi tapi membela ketika Jokowi? itu, Oke. ketika ya, Oke, ketika tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Nah, jelas kami Anda juga ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil Ahdian. Anda bisa memecah belah.